Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambut bulan Ramadan dan tentunya kita selalu mempersiapkan dan menyediakan segala macam kebutuhan yang akan kita gunakan. Tujuannya agar kita menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh dan setiap aktivitas membawa manfaat. Namun ternyata tidak hanya manusia yang sibuk dengan bulan suci Ramadan. Yang sama sibuknya adalah penduduk langit, yaitu malaikat. Sukacita datangnya bulan Ramadan juga dirasakan oleh para malaikat Allah. Selama bulan Ramadan, Allah memerintahkan para malaikat untuk melakukan banyak hal kepada para malaikatnya. Di sini kita mengulas bersama, sedikit tentang tugas para malaikat di bulan Ramadan. Inilah pekerjaan para malaikat di bulan Ramadan, sampai Allah memerintahkan kepada para malaikat melaksanakan ini. Penasaran seperti apa? Simak ulasannya sampai akhir hanya di channel Motivasi Hijrah. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan klik lonceng notifikasi, agar channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Surga selalu dihias dan diberi harum-haruman dari tahun ke tahun karena masuknya bulan Ramadan. Pada malam pertama Ramadan itu, muncullah angin dari bawah arsy yang disebut Al-Mudsirah. Karena hembusan Al-Mudsirah ini, daun-daunan dari pepohonan di surga bergoyang dan daun-daun pintunya bergerak, sehingga menimbulkan suatu rangkaian suara yang begitu indahnya. Tidak ada seorang atau makhluk apapun yang pernah mendengar suara seindah suara itu. Sehingga hal itu menarik perhatian para bidadari yang bermata jeli. Mereka berdiri di tempat tinggi dan berkata, apakah ada orang-orang yang melamar kepada Allah, kemudian Allah akan menikahkannya dengan kami? Tidak ada jawaban dan penjelasan apapun. Maka para bidadari itu bertanya kepada malaikat penjaga surga, wahai malaikat Ridwan, malam apakah ini? Malaikat Ridwan berkata, wahai para bidadari yang cantik jelita, malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan. Para bidadari itu berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami suami-suami dari hambamu pada bulan ini. Maka tidak ada seorang pun yang berpuasa di bulan Ramadan, dan diterima puasanya, kecuali Allah akan menikahkannya dengan para bidadari itu, kelak di dalam kemah-kemah di surga. Kemudian terdengar seruan firman Allah, wahai Ridwan, penjaga pintu surga, bukalah pintu-pintu surga untuk umat Muhammad yang berpuasa pada bulan ini. Wahai Malik, tutuplah pintu-pintu neraka untuk mereka yang berpuasa bulan ini. Wahai Jibril, turunlah ke bumi, kemudian ikatlah setan-setan yang jahat dengan rantai-rantai dan singkirkan mereka ke dasar lautan yang dalam, sehingga mereka tidak bisa merusak atau mengganggu puasa dari umat kekasihku, Muhammad. Para malaikat itu dengan segera melaksanakan perintah Allah tersebut. Itulah sebabnya di dalam bulan Ramadan itu kebanyakan umat Islam sangat mudah untuk berbuat amal kebaikan. Suatu hal yang sangat sulit untuk diamalkan pada bulan-bulan lainnya. Gangguan setan, dari kalangan jin, dan hawa panas neraka untuk sementara ditiadakan. Hawa sejuk surga yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah melimpah ruah membangkitkan semangat untuk terus beribadah kepadanya. Musuh yang harus dihadapi tinggal gangguan setan dalam bentuk manusia dan hawa nafsu, yang mereka itu juga telah dilemahkan dengan adanya kewajiban puasa. Pada riwayat lain disebutkan, pada malam pertama bulan Ramadan itu Allah berfirman, barang siapa yang mencintaiku maka aku akan mencintainya, barang siapa yang mencariku maka aku akan mencarinya, dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku akan mengampuninya berkat kehormatan bulan Ramadan ini, dan puasa yang dijalankannya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat kiramal katibin, malaikat-malaikat pencatat amalan manusia, untuk mencatat amal kebaikan dari 3 kelompok orang-orang tersebut dan menggandakannya, serta memerintahkan untuk membiarkan, tidak mencatat, amal keburukannya. Bahkan Allah juga menghapus dosa-dosa mereka yang terdahulu. Pada setiap malam dari bulan Ramadan itu, Allah akan berseru 3 kali. Barang siapa yang memohon, maka aku akan memenuhi permohonannya. Barang siapa yang kembali kepadaku, ta'ibin, taubat, maka aku akan menerimanya kembali, menerima taubatnya. Barang siapa yang memohon ampunan, maghfirah, atas dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya. Pada malam yang ditetapkan Allah sebagai Lailatul Qadar, Allah memerintahkan Jibril dan rombongan besar malaikat untuk turun ke bumi. Jibril turun dengan membawa panji hijau yang kemudian diletakkan di punggung Ka'bah. Ia mempunyai 600 sayap. 2 di antaranya tidak pernah dipergunakan kecuali pada Lailatul Qadar, yang bentangan 2 sayapnya itu meliputi timur dan barat.
Kemudian Jibril memerintahkan para malaikat yang mengikutinya untuk mendatangi umat Nabi Muhammad SAW. Mereka mengucapkan salam pada setiap orang yang sedang beribadah dengan duduk, berdiri, dan berbaring. Yang sedang sholat dan berzikir, dan berbagai macam ibadah lainnya pada malam itu. Mereka menjabat tangan dan mengaminkan doa umat Nabi Muhammad hingga terbit fajar. Ketika fajar telah muncul di ufuk timur, Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kembali, kembali." Para malaikat itu tampaknya enggan untuk beranjak dari kaum muslimin yang sedang beribadah kepada Allah. Ada kekaguman dan keasyikan berada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad, yang di antara berbagai kelemahan dan keterbatasannya, berbagai dosa dan kelalaiannya, mereka tetap beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar seruan Jibril untuk kembali, mereka berkata, "Wahai Jibril, apa yang diperbuat Allah untuk memenuhi permintaan, kebutuhan orang-orang yang mukmin dari umat Nabi Muhammad ini?" Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah melihat kepada mereka dengan pandangan penuh kasih sayang, memaafkan dan mengampuni mereka, kecuali 4 macam manusia." Mereka berkata, "Siapakah 4 macam orang itu?" Jibril berkata, "Orang-orang yang suka minum minuman keras, khamr, alkohol, narkoba dan sejenisnya, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi, dan kaum musyahin." Para malaikat itu cukup puas dengan penjelasan Jibril, dan mereka kembali naik ke langit, ke tempat dan cara ibadahnya masing-masing seperti semula. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan hal ini kepada para sahabat, salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah kaum musyahin itu?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang suka memutuskan persaudaraan, yaitu orang yang tidak mau berbicara, karena perasaan marah, dendam dan sejenisnya, kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Malam berakhirnya bulan Ramadan, yakni saat buka puasa terakhir dan memasuki malam Idul Fitri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakannya dengan malam hadiah, Lailatul Yaizah. Ketika fajar menyingsing, Allah memerintahkan para malaikat untuk turun dan menyebar ke seluruh penjuru negeri-negeri yang di dalamnya ada orang-orang yang berpuasa. Mereka berdiri di jalan-jalan dan berseru, dengan seruan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Wahai umat Muhammad, keluarlah kamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang memberikan rahmat begitu banyak dan mengampuni dosa yang besar." Ketika kaum muslimin keluar menuju tempat-tempat salat Idul Fitri dilaksanakan, Allah berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikatku, apakah balasan bagi pekerja jika ia telah menyelesaikan pekerjaannya?" Mereka berkata, "Ya Allah, balasannya adalah dibayarkan upah-upahnya." Allah berfirman, "Wahai para malaikat, Aku persaksikan kepada kalian semua, bahwa balasan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, dan sholat-sholat malam mereka adalah keridhaan dan ampunanku." Itulah pekerjaan dan tugas para malaikat di bulan Ramadan. Mereka selalu menunggui umat Islam untuk beribadah dan selalu mendoakan setiap doa yang dipinta mereka agar dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, keutamaan ibadah di bulan Ramadan merupakan berkah yang besar. Tentunya setelah melihat sedikit tentang tugas-tugas malaikat di bulan Ramadan, tentunya akan membuat kita semakin bersyukur dan menggugah semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Semoga kajian di atas dapat menjadi pengingat dan wawasan yang baik bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.